Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Jika pagi hari ini Engkau masih layakkan kami berdiri bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu biarlah kedamaian ada terus bagi bangsa kami Tuhan. Kau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berkati para pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan. Biarlah takut akan Engkau Tuhan akan selalu ada Tuhan bagi para pemimpin kami Tuhan. Berkati jajaran tertinggi Katakan Tuhan Bapa, setiap daerah-daerah Bapa, bahkan setiap bencana yang terjadi bangsa kami Tuhan. Biar itu menjadi teguran yang luar biasa bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu kedamaian ada di mana-mana Tuhan. Terima kasih Bapa. Istimewa kami juga berdoa buat kota Kediri, buat kota Nganjuk Tuhan. Tempat di mana kami tinggal dan beribadah Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah dengan tenang di daerah ini Tuhan. Bapa, limpahkan kasih-Mu tak pernah habis bagi daerah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Untuk pemimpin-pemimpin ibadah dimanapun mereka beribadah pagi hari ini ya Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ada bagi kami ya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di Paci ini Bapa. Kau berkati pribadi lepas pribadi setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan, biarlah doa kami yang sempurna ini Tuhan Kau sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mulai dari ibu dulu ya. Haleluya. Haleluya. Siap lagi memuji Tuhan sampai saudara. Mari katakan untuk paling pertama aja. Oke. Haleluya. Haleluya.
tugas khususnya kaum muda, siapapun kita, dengan setiap perkaranya, pergumulannya, khususnya dia, dengan setiap kekurangan kelemahan yang ada, Tuhan menuntut kita berbuah. Tidak hanya untuk diri sendiri, nanti istilahnya berikutnya dikatakan berbuah banyak, dinikmati oleh orang banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Tujuannya ini. Satu kali saya pun suka merenung, Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga dilem-lem sama hamba-hamba Tuhan, sebagian yang lain yang kenal saya. Wah, pokoknya baiknya kayak mereka. Nah, sementara keluarga saya mengatakan, wah, sampai seperti malaikat bagi orang lain, dari setan dari keluarga sendiri. Bayangin apakah perih. Itu seandainya Bapak Gembala merasakan hatinya, saya bukan perih juga. Apa mungkin bodoh amat, pokoknya aku seperti mereka. Itulah pemangsa kita diri. Nah ini kan, Tuhan untuknya gini, siapapun kita. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bacaan kita sebenarnya komplit 1 sampai 8. Nanti waktunya habis ya. Nanti setelah Bapak Ibu boleh baca di beberapa saat sambil mendengarkan firman Tuhan penjabarannya. Oke, haleluya. Kita baca ini loh Bapak Ibu Saudara yang dibutuhkan oleh Tuhan kita, siapapun, khususnya kaum muda, umumnya semua umat, bahkan seluruh dunia ini harusnya seperti ini. Oke ya, haleluya. Ada di sini Bapak Ibu Saudara mungkin yang nggak bawa HP suci ya, Alkitab ya, gitu ya. Yohanes 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nih ayat yang terakhir kita baca ya, sebagai pokok bacaan kita ayat khasnya, sekaligus sebagai tujuan kita ini. Bapak Ibu Saudara ya, masih ada pertanyaan sebenarnya dalam hal inilah apa gitu ya. Anak kecil itu Bapak Ibu Saudara ya, Reva dulu itu jujur aja, saya bilang orang tuanya marah juga, saya bilang pasti dulu kok menih selama. Nah, Jess dulu itu menih gitu. Oh ini apa? Ini dalamnya apa? Hal itu apa? Hal kecil ditanyakan. Sementara kita dibiasakan dan hal seperti terabaikan. Amin. Terabaikan ya. Dalam hal inilah apa sederhana. Inilah apa? Tanyakan ya. Sehingga sampai Bapak itu sudah bermuliakan. Jawabannya demikian. Hal inilah berarti kita ini berbuah. Tadi dikatakan ada yang lain berbuah. Tidak hanya berbuah, tapi banyak. Nah kalau tidak banyak gimana? Nanti ada. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke, next multimedia. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1. Sama Yohanes 15 ayat 5a. Berarti nanti tahu. Bapak Ibu Saudara, di sini saya akan menyampaikan konteks bacaan kita ya. Situasi perumpamaan Tuhan kasih ke kita, ke umat kami itu konteksnya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Haleluya. Mungkin ada salah satu teman akan mewakili. Oh, di sini juga ada. Kelihatan? Mungkin siapa deh? Kelihatan? Bu Esther? Baca? Oh, ada. Wih, luar biasa. Ini juga ada di atas. Bisa baca ya? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapak pula penguasanya. Oke, sudah cukup. Ya, terima kasih. Luar biasa. Bantu doa Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk hanya seorang Mas Widodo di lingkungannya. Dia kemarin malam itu setelah acara di sini itu kan saya kesana mendengarkan sharingnya. Tekanannya luar biasa. Olah terima orang seperti Mas Widodo
Kan di rumah sekarang warisan ada ya, kata bilang gitu ya, rumahnya nitip, dia dilihatnya, terus setiap pergerakan kita dipantau. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Dia berusaha menguatkan diri, pasti makanya lewat karena nanti nempel di pokoknya. Kasih contoh ya. Ada 3 objek di sini ya, yang terkait dengan yang namanya pokok anggur. Ya. Satu adalah Tuhan Yesus sebagai, halo, dibaca ini, sebagai pokok anggur. Kemudian Bapa adalah pengusahanya yang punya. Dan yang terakhir ini objek penderita. Objek penderita itu objek yang dikenai hal-hal demikian. Tuntutan apa, perintah Tuhan, larangan Tuhan untuk objek penderita itu kita. Siapa kita? Ranting-rantingnya. Ya, nanti ada lagi bacaan yang berikutnya adalah dahan. Dahan. Jadi habis pokok, kemudian ada dahan besar, ada ranting. Nah, ranting itu tidak ada. Ya, memang ada buah tertentu yang buahnya itu di dahan. Jambu itu sosono itu buahnya di batang besar, bukan di ranting. Ada memang, tapi ini bisa tata ukur pasti seperti ini. Tidak ada anggur itu buahnya di dahan besar, tidak ada. Pasti di rantingnya. Nah, itu ya. Haleluya. Ngomong-ngomong, tadi saya bilang konteks waktu itu Tuhan kenapa berbicara tentang anggur. Nah, padahal sementara ini kadang kita menjauhi hal-hal yang bersifat fermentasi, terutama anggur, karena memabukkan. Dan sebagian teman di sini mungkin bahkan termasuk saya merindukan yang namanya hal seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, asal mula yang namanya anggur, ya, itu sudah lama dipakai di dunia Timur Tengah, termasuk Palestina, di mana Tuhan Yesus berada di tanah Palestina, Bapak Ibu Saudara ya. Asal mulanya adalah diupayakan oleh yang namanya Bapak kita Nuh, betul ya? Karena Bapak kita Nuh mendem. Nabi kok mendem? Orang mereka itu bahasanya di mereka apa ya? Akruf. Jadi tidak salah. Nabi kok menungsane kok rasul kok menungsane sama kita, pendeta juga sama sama kita. Emang tidak punya salah? Wah, salah ya. Cuma masalahnya bedanya nggak dibenarkan oleh Tuhan, tidak kan satu kali. Jadi ada. Sekalipun kita nanti juga dicampurkan sama bahasa nanti ada campurannya. Itu. Haleluya. Pada zaman Bapak kita Nuh, saat banjir besar surut, tanam lalu terus mendem. Awal mulanya, ya, awal mulanya. Akhirnya yang muncul lagi kejahatan yang kemudian seperti itu, dilaranglah di hukum Taurat mendem. Yang itu ya, Bapak Ibu Saudara. Sementara kalau kita tahu yang namanya pokok anggur, anggur itu dalam bahasa Ibraninya itu gefer, ya, buahnya loh ya, buahnya. Tetapi kalau sudah terfermentasi, itu namanya, teman-teman sebagian pasti tahu, Mas Yaya mungkin tahu, Mas Widodo pasti tahu. Namanya yang kita kenal namanya sekarang ini Amer. Gak ada yang kenal? Amer, ya Mas, kenal ya? Amer. Dalam bahasa Ibrani Hemer atau Hamar, Hemer. Dipakai bahasa sekarang ini untuk pengusaha fermentasi anggur, alkohol, nggak tahu berapa persen, namanya Amer. Ya itu selamanya dari bahasa kita loh, ya Bapak Ibu Saudara, nampak sepele, ya ternyata bahasa Ibrani dipakai apa lagi? Banyak sekali. Di sini kalau ada dinas kesehatan gitu ya, seperti Kanat gitu ya, pasti kita tahu nama obat-obatan semua dari bahasa Latin. Semua nama obat-obatan dari bahasa Latin. Biologi, istilah biologi manis panikopulisma telok. Frase yang mengatakan bahwasanya tinggal di dalam dia. Salah satunya, tinggallah di dalam aku.
tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam aku. Ada unsur anak apa Bapak Ibu Saudara? Perintah, kata perintah itu biasanya kamu harus. Perintah, betul ya. Larangan, kamu jangan. Nah, itu larangan. Gak ada larangan kok kamu harus ke sana. Ada, kebalik namanya. Persuasi, ajakan, sama seperti kata-kata Tuhan Yesus yang begitu indah tadi, ya, ditulis dengan ajakan yang mengesankan. Mengesankan sekali. Misalnya, kamu yang ngerti dan suka. Kenapa Tuhan tidak bilang, kamu yang besok ikut aku? Kamu lagi loh bahasanya, bukan, bawa buat aku. Ya, benar ya. Ajakan, persuasi, juga di dalam susunan dalam bahasa aslinya, ya. Nih, Bapak Ibu Saudara, pun dikatakan bahasanya itu ajakan, lembut sekali, betul ya. Kalau perintah kan keras, nggak akan perintah kamu nggak boleh kesana. Ya kesana tenang, ngomong kayak gitu kok. Nih ajakan, tinggallah di dalam aku. Ada 3 kali Bapak Ibu Saudara. Saya sering mengatakan, ya, kalau ada 3 unsur frase apapun mengatakan kata yang sama, minim 2 ya. Itu ada yang namanya majas. Ada sekolah bahasa di sini, ada bahasa Inggris ya, atau udah nyampe enggak? Majas, gaya bahasa, tautologi. Sering kau mendengar saya bilang ini ya, Bapak Gembala itu nyuruh saya itu sampai 3 kali. Berarti tekanannya lebih keras, betul ya? Sampai aku ngomongin. Apa ya? Yang ketiga gimana? Itu kan semakin keras. Berarti ajakan Tuhan ini yang tak tulis dengan kata-kata melesatkan ini memang butuh yang namanya diperhatikan. Ditulis dalam bahasa Yunani dan pasti Bapak Ibu sering mendengar. Lalu apakah itu? Logos? Betul ya? Logos. Kalian tahu? Bapak Gembala pasti lupa. Logos. Ya? Nah kita dengar logos. Biologi, bios sama logos. Nah, ilmu, perkataan, firman. Cuman firman yang ditulis di dalam Yohanes 15 ayat 7 itu bukan logos. Ini orang-orang teologi, orang apologet sering sekali menjadikan ini bahan debat. Dan ini pasti sering Bapak Ibu Saudara perkatakan, firman bukan logos yang ada di sini, tapi rema. Lah apa bedanya? Dua-duanya hampir sama. Bukan berarti kalau ada 2 sosok itu sama identik. Nggak mesti. Anggap aja sama tapi tidak serupa tapi tidak sama. Nah gitu. Kalau logos itu gini, sekedar tulisan gitu. Nah, tapi yang nama rema, kita baca tulisan itu, kita mendapatkan sesuatu. Maka dikatakan firman yang hidup itu kan sangat menjangkau. Nah kalau kita baca Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, rema, ngerti. Tapi kedalaman dari bacaan itu seperti apa? Itu namanya rema. Artinya memang gak disahkan Bapak Ibu ya. Oh berarti ada kehebatan rema yang kantung. Boro-boro mengatakan rema, aku baca aja. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Biasa. Dan kalau kita kupas dalam sekali ini, dapat apa enggak? Nah itu loh, remanya di sana. Kenapa kok ke Bethlehem? Ternyata di sana rumah roti. Bethlehem, David lagi. Karena ada satu kali kita menjadi lapar, lalu sudah lapar Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus berangkat ke Bethlehem? Dan ke Nganjuk aja kan banyak kafe. Kalau sebelah sana kalau kelihatan ada. Atau sebelah sama Bangkes Nemoni Loceran juga ada. Kenapa kok lapar yang ke Bethlehem barang? Bukan gitu loh. Namanya rema. Ya, jangan sampai kita sering mengatakan haleluya, artinya apa? Hosana, shalom,
sumber ilmu kan. Nah ini ChatGPT aja gebrak-gebrak kita itu belum nongol aja sudah keluar. Ya nih, luar biasa kan? Haleluya. Tinggal di dalam Kristus, kemudian otomatis kita tinggal di dalam firman-Nya. Firman yang hidup itu benar-benar ada buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tentunya harus kuat untuk itu, karena konsekuensinya pun juga tidak main-main. Ya, saya memang tidak fokus ke resikonya apa kalau nggak nempel di pokok. Saya tidak fokus itu. Yang pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dipotong, dibuang, dibakar. Ya semua gampang ya. Fokus kita adalah saat ini. Kan nanti kalau saya berbicara tentang resiko itu seperti ngacam. Kon nek ngene kok mate kon nek mentah kon buang-buang. Kok ngerti? Lah firman Tuhan itu tidak untuk menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, menyadarkan. Haleluya. Next. Haleluya. Nah, kemudian nih. Yang diharapkan Tuhan. Ingat, jangan dikupas dulu. Nggak bahas tentang resiko kalau nggak nempel di pokok anggur. Nanti kan menakuti. Kita udah tahu, ya. Nanti doanya nggak pernah dengar Tuhan. Pokok nempel, gitu ya. Jadi kita berani menghakimi saudara kita yang lain. Aku udah berdoa lama, kok nggak Tuhan dengarkan? Dan mudahnya karena engkau tidak menempel pada pokok anggur. Terus kemudian saya tanya sama orang, emang Mas Okta yang berdoa itu di Tuhan langsung ngasih gak? Enggak, berarti kan rame. Kan jadi belakon itu. Sobat bakal selakon. Kadang itu kita berlaku seperti itu. Maka nih, terus podo-podo kita juga sama-sama belajar. Haleluya. Berbuah banyak, pasti Bapak Ibu Saudara langsung pikirannya nih, kalau dikatakan Bapak atau topikal, maka sasarannya adalah gerakan Basa Jawa. Itu juga ngambil dari kata-kata bahasa Ibrani. Salah satunya adalah mulia. Kalau di dalam bahasa Ibrani tulis dengan kata-kata hagios. Beberapa saat dulu saya ingat Bapak Gembala saya itu pernah saat khotbah itu menyampaikan tentang di Turki itu, ya, itu sebenarnya sebelumnya itu adalah gereja, itu sudah dibeli sama kelompok seberang. Itu adalah artinya itu adalah kebijaksanaan besar. Hagios, ayah Hagios. Jadi kebijaksanaan besar itu adalah gereja Katolik ya Pak. Gerejanya besar kayak katedral seperti itu. Itu dibeli sama sebelah. Itu di Turki. Sekarang terus kemudian jadi perpustakaan besar, dan terakhir modern di Jawa ini dibeli oleh mereka jadi masjid. Bayangin Bapak Ibu, hal yang sudah pernah gede kayak gitu bisa dibeli oleh mereka. Nah, terus kaitannya apa? Kata-kata memuliakan nama Tuhan ini, ya. Kalau beberapa saat dulu kita pernah bahas, kemuliaan itu bahasa Ibrani adalah habot atau kabot. Kalau bahasa Jawa dimaknai dengan kata-kata abot, abot sanggani, abot. Jadi kemuliaan kalau derajat kita ditinggikan itu sanggani, abot. Nah, abotnya ini dari kata bahasa Ibrani, habot. Tak benar, tak ada kata-kata seperti itu. Kalau nggak ada boleh dikira-kira kalau saya boleh ngambil, tidak salah. Yang ini kalau sebenarnya kita ditinggikan oleh Tuhan. Kemarin jadi Tuhan itu berat. Kembali kemarin, itu saya dijadikan koordinator perlengkapan panitia Natal Kabupaten. Koordinator, pemain atur. Saya kan bilang, oh haleluya. Terima kasih Bapak dan Mama Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, khususnya pada kesempatan siang hari ini Bapak. Firman luar biasa ya Bapak, kami tahu. Ampuni kami setiap kekurangan kelemahan kami.
siapapun kami ini yang kami katakan ya. Dan jangan biarkan hamba-Mu sekalian menjadi sombong oleh karena merasa diri kami kuat, bukan oleh karena kami. Bapa, Engkau yang ada dalam Kristus, yang adalah pokok anggur bagi kami ranting-ranting. Pakailah kami dengan keadaan kami ya Bapa, sehingga nama Bapa boleh dipermuliakan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa, inilah anak-anak. Lebih lagi kami mau lebih lagi dekat pada Engkau ya Bapa. Kami mau get closer ya Bapa. Kami lebih lagi kami meminta Engkau menempel dengan kuatnya dan berbuat banyak. Kami rindu untuk menjadi pelakonan firman-Mu ya Bapa. Terpujilah ya Bapa. Dengan memandang wajah-Mu ya Tuhan, dengan memandang wajah-Mu, bahasanya ya ditulis tidak saja melekat, tidak saja nempel, tidak saja menyatu, tapi dalam bahasa Jawa tulis manunggal, manunggali Paulo Gusti, manunggali Gusti lalu ditulis dengan sastra-sastra daripada Jawa asli. Di dalamnya
Mohon berkati lagi, berkat sahabat kudus, berkat kemurahan, kasih sayang kesetiaan, untuk seluruh upaya kita usaha kita hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, pendidikan kita, kesehatan kita, inna takalata sikara masa, kiranya berkatilah, kiranya kasih Kristus dengan segala seluruh kekuatan atas kita di hari Sabat. Diberkatilah semua dalam nama pekerjaan usaha keluarga dan semua inna takkan atas segala demi nama Bapa guna dengan atas semua katakan amin. Berkati. Selamat pagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.